With the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang menarik banget, yaitu gaya kepemimpinan dalam konteks sektor publik. Khususnya kita bakal bahas Gubernur Sulawesi Selatan dalam periode 2021-2023. Yuk langsung aja kita mulai. Dari hasil analisis kita, gubernur ini memiliki beberapa macam tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Nah, transformasional itu maksudnya adalah pemimpin yang punya visi jangka panjang dan mengubah perubahan besar. Contohnya, beliau berhasil menyusun pembangunan daerah dengan tingkat konsisten mencapai 99,6%. Iya, dan itu nggak cuma teori doang. Misalnya anggaran diarahkan ke infrastruktur kayak perbaikan jalan dan irigasi bahan dalam waktu 3 tahun, alokasi dan infrastruktur capai 2,4 triliun. Terus yang kedua, ada tipe kepemimpinan situasional di mana beliau menjadi pemimpin yang fleksibel dan mampu beradaptif terhadap kondisi yang berubah. Misalnya saat menghadapi tantangan pembangunan, beliau ini cepat untuk menyusun strategi. Di pertengahan tahun 2023, hasil dari program tanam benih atau mandiri benih menghasilkan 2,6 juta kilogram benih yang cukup untuk 100.000 hektar lahan. Selain itu, beliau fokus pada hasil nyata, target-target capaian kayak penganggaran dan perencanaan pembangunannya itu banyak yang melampaui 90% keberhasilan. Nah, dan satu lagi ada tipe kepemimpinan demokrasi. Beliau terbuka banget pada masukan dan bawahannya dan masyarakat. Bahkan bawahan kayak Kepala Biro Perekonomian itu juga mengakui bahwa kebijakan yang dijalankan oleh beliau itu inklusif dan semua pihak diajak terlibat dalam perencanaannya. Dan juru bicaranya pun juga berkata bahwa beliau ini sangat menekankan pembangunan yang cepat dan efektif. Jadi dapat disimpulkan beliau ini memiliki kepemimpinan yang partisipatif dan cepat. Lalu kalau kita lihat dari gaya kepemimpinan, beliau lebih ke partisipatif. Ini kelihatan dari cara beliau mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Bahkan masyarakat juga diajak berpartisipasi lewat program-program yang menyentuh langsung kebutuhan publik. Pendekatan seperti ini bikin suasana pemerintah jadi lebih transparan dan kolaboratif. Dan gaya ini juga berhasil membangun budaya politik baru, yaitu di mana semua ide bisa masuk tanpa merasa dikerdilkan atau dikucilkan. Dampaknya pun besar banget yang di sektor publik, salah satunya di bidang birokrasi. Nilai indeks reformasi birokrasi naik dari 61 ke 74 dalam waktu 2 tahun. Tren positif ini juga kelihatan dari skor MCP dari KPK, artinya pengawasan anti korupsi di Sulawesi Selatan semakin baik. Terus di bidang penanggulangan bencana, beliau ini sangat responsif banget. Beliau pernah turun untuk menolong korban bencana gempa di Laut Flores pada tahun 2021 dan juga banjir di Luwu tahun 2023. Di bidang pembangunan, ada program rumah sakit regional dan arsinum alias air siap minum di daerah pesisir tahun 2022 udah dibangun 10 unit dan tahun berikutnya nambah lagi 11 unit. Jadi bisa dibilang dampaknya itu nggak cuma terasa di kota, tapi juga sampai ke wilayah pesisir dan kepulauan. Tapi tentu saja masih ada tantangan yang perlu dihadapi untuk masa mendatang. Iya, kita ngerasa perlu ada beberapa solusi biar efektivitas kepemimpinan di sektor publik ini bisa makin maksimal. Yang pertama, penguatan sistem evaluasi berbasis data. Jadi, kinerja program itu nggak cuma dinilai dari capaian angka, tapi juga dari dampaknya langsung ke masyarakat. Terus yang kedua, peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan daerah, terutama soal digitalisasi layanan, perencanaan pembangunan, dan juga akuntabilitas. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi bukan cuma dilibatkan di awal perencanaan aja, tapi juga dilibatkan dalam evaluasi dan pengawasan.
Lalu yang keempat, menjaga keberlanjutan program-program unggulan, supaya program yang bagus itu nggak langsung hilang kalau nanti ada pergantian pemimpin. Dan terakhir, penting banget untuk pemerintah fokus ke pengentasan wilayah, khususnya di daerah pesisir maupun daerah yang masih tertinggal, agar tetap menjadi prioritas dan juga daerah tersebut merasakan pembangunan yang benar-benar terasa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2021-2023 yang transformasional, situasional, dan demokratis berhasil membawa perubahan positif di sektor publik. Tapi pastinya kepemimpinan yang efektif itu juga butuh evaluasi dan strategi berkelanjutan. Karena tantangan ke depan itu pasti semakin kompleks, apalagi di sektor publik. Semoga pembahasan kita ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi tentang pentingnya kepemimpinan yang responsif, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.